Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya dan pula kesehatan sehingga kepada kita semuanya ya, kepada anak-anakku semuanya, kita bisa terus mengikuti pembelajaran khususnya pembelajaran kimia ini dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada anak-anak semuanya, pada kesempatan hari ini Ustadz akan menyampaikan tentang ikatan kovalen ya. Adapun nanti untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, harapannya anak-anak bisa menentukan proses pembentukan ikatan kovalen ya. Dan anak-anak harapannya bisa mengetahui contoh-contoh senyawa-senyawa yang mengandung ikatan kovalen itu sendiri, gitu ya. Baik, yang pertama, ikatan kovalen ya. Kemarin kita sudah belajar tentang ikatan ionik. Nah, ikatan ionik kemarin masih ingat nggak? Cirinya adalah terjadi antara atom yang kelebihan elektron dan ada juga atom yang kekurangan elektron, ya nggak? Jadi ada yang melepaskan elektron, ada juga yang mengikat elektron. Nah, di situ akan terjadi ikatan ionik. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk ikatan kovalen. Ya, ikatan kovalen berarti nanti di sini kebalikan dari ikatan ionik. Jadi kalau pada ikatan ionik kemarin ada atom yang kelebihan elektron, ada juga atom yang kekurangan elektron ya. Tapi nanti pada ikatan kovalen ini semuanya kekurangan elektron ya. Sehingga gimana untuk biar stabil ya? Untuk biar stabil maka nanti ada namanya karena sama-sama kekurangan, ya udah kita ada penggunaan bersama-sama ya. Jadi ibarat kalau misalkan kalian itu saling kekurangan ya, temanmu kekurangan ini, teman satunya kekurangan itu, maka biar saling mencukupi apa? Digunakan bersama-sama gitu ya. Jadi kayak kedua sehari-hari kita gitu ya. Ikatan pun juga sama gitu. Baik, kita masuk ikatan kovalen ya. Ikatan kovalen di sini adalah ikatan yang terjadi antar atom karena penggunaan elektron secara bersama-sama. Cirinya yaitu terjadi antara non logam dengan non logam ya. Di sini ya, clue-nya, keywordnya antara non logam dengan non logam. Masih ingat ya, non logam cirinya adalah dia ionnya positif min atau negatif. Non logam itu ionnya adalah negatif dan nanti kan negatif ketemu dengan negatif gitu. Kemudian kalau kemarin pada ionik, cirinya adalah logam ketemu sama non-logam ya, atau ion positif ketemu sama ion negatif. Tapi nanti kalau pada kovalen itu adalah ion negatif ketemu dengan ion negatif. Kecuali untuk atom H ya, hidrogen. Hidrogen itu nanti dia ionnya ion positif. Cuma dia termasuk ikatan kovalen gitu. Baik, ikatan kovalen nanti dibedakan jadi 3, yaitu ada jadi 4, ada ikatan kovalen tunggal. Jadi ikatan kovalen nanti dibedakan menjadi ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap ya. Nanti ada rangkap 2 sama rangkap 3 dan satu lagi adalah ikatan kovalen koordinasi. Gitu. Baik. Yang pertama kita bahas contoh pembentukan ikatan kovalen tunggal ya. Adapun di sini ikatan contohnya adalah atom hidrogen. Kalian masih ingat ya atom hidrogen, gas hidrogen itu kan di alam itu kan nggak bisa berdiri sendiri. Jadi dia bergabung diatomik ya, H dengan H menjadi H2. Nah, proses pembentukannya gimana? Proses pembentukannya nanti contohnya di sini. Hidrogen kan dia mempunyai nomor atomnya 1 ya, Mas Mbak ya. Karena di sini 1, maka nanti dia elektron valensinya 1 sehingga nanti dia mempunyai struktur Lewisnya. Kemarin kita udah bahas masalah struktur Lewis ya. Jadi nanti di sini ada 1 elektron ketemu dengan 1 juga. Maaf, ini juga hidrogennya satunya juga 1 ya. Di sini saling berikatan ya. Karena di sini hanya 1, ini hanya 1 ya, maka dia untuk stabil, kalau atom hidrogen kan dia membentuk duplet, berarti harusnya 2 dia stabil. Tapi di sini dia baru 1, maka apa yang terjadi? Sama-sama saling kekurangan. Nah, karena sama-sama saling kekurangan, berarti nanti digunakan bersama-sama.
maka nanti untuk H bagian kiri ngasih ke 1, H bagian kanan ngasih ke 1, sehingga nanti digunakan bersama-sama gitu. Ini ya, adalah contohnya di sini struktur Lewisnya. Sehingga kalau misalkan kita hitung untuk atom H, berapa jumlah elektronnya sekarang? H yang sebelah kiri kalau dihitung 1, 2, H sebelah kanan kalau dihitung 1, 2. Berarti dia sudah stabil. Nah, karena di sini adalah satu pasang, ini kan satu pasang. Ada 2 elektron, berarti kan satu pasang ya. Karena satu pasang nanti membentuk ikatannya ikatan tunggal. Jadi stripnya hanya 1. Ini ikatan. Gitu. Kalau nanti dia 2 pasang, berarti nanti ikatannya ada 2, stripnya 2. Gitu. Contoh lagi untuk yang ikatan tunggal. Berikutnya misalkan ada pembentukan HCl. Ya, HCl. Pada HCl ini kan terjadi antara atom H dengan Cl. Non-logam dengan non-logam ya. Prosesnya gimana? Prosesnya pertama, kalian silahkan buat konfigurasinya dulu ya. H itu kan 1, berarti nanti konfigurasi elektronnya 1, Cl ada 17, berarti 2, 8, dan 7. Nah, elektron valensinya untuk H adalah 1, untuk Cl adalah 7 ya. Kita masukkan ke dalam struktur Lewisnya. Lewisnya berarti hanya nanti ada 1 elektron, kemudian Cl-nya karena elektron valensinya 7 berarti nanti ada 7 elektron. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Nah, pada H ini kan dia harusnya adalah duplet, dia harusnya 2, tapi dia kurang 1. Kemudian pada Cl ini harusnya adalah 8 ya, maaf, artinya 8 dia stabil. Nah, di sini dia kurang 1. Nah, karena di sini dia saling kekurangan 1, maka atom H ngasih 1, atom Cl ngasih 1, maka nanti digunakan bersama-sama di sini. Jadi hanya ngasih 1, Cl-nya ngasih 1, digunakan bersama-sama. Sehingga kalau seandainya kita hitung untuk atom hanya berarti di sini ada berapa elektron? 1, 2, berarti dia sudah stabil. Cl-nya juga kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia juga sudah stabil. Nah, inilah elektron yang dipakai bersama-sama. Gitu. Nah, nanti ada istilah PEB sama PEI. Apa itu PEB? Yaitu pasangan elektron bebas di sini. Jadi yang tidak digunakan untuk berikatan itu namanya adalah pasangan elektron bebas. Kalau elektron yang digunakan untuk berikatan itu adalah pasangan elektron ikat, PEI, gitu ya. Kemudian karena di sini adalah satu pasang yang digunakan bersama-sama, maka nanti ikatannya tunggal. Ini ya. Tuh. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya. Lanjut semuanya, kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu ikatan kovalen rangkap 2 ya. Ikatan kovalen rangkap 2 ini nanti ikatan dengan 2 pasang elektron milik bersama ya. Nanti biasanya digambarkan dengan tanda 2 garis ya. Jadi nanti cirinya ada 2 pasang elektron ikat ya. Jadi nanti yang digunakan untuk ikatan itu ada 2 pasang, cirinya di situ. Contohnya di sini adalah pembentukan gas oksigen. Pembentukan gas oksigen misalkan terjadi antara oksigen dengan oksigen ya. Contohnya di sini O atau oksigen ini dia mempunyai nomor atom 8. Nah, karena di sini 8 berarti nanti konfigurasinya adalah 2 dan 6 gitu. Berarti elektron valensinya berapa? Ada 6 elektron valensi. Maka kalau misalkan ditanyakan struktur Lewisnya berarti nanti bentuknya kayak gini ya. Ada 6 elektron valensinya. Berarti ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dia menyebar. Kemudian di sini juga sama, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pada kondisi yang demikian berarti kan oksigennya tidak stabil ya. Dia masih kurang 2 elektron. Sedangkan yang satunya ini juga masih kekurangan 2 elektron. Nah, di sini mereka ingin berpasangan, ingin bertemu, maka apa yang dilakukan? Ya, padahal dia masih kekurangan sama-sama kekurangan 2 elektron. Berarti nanti
oksigen sebelah kiri akan memberikan 2 elektron, oksigen sebelah kanan juga akan memberikan 2 elektron untuk digunakan bersama-sama. Sehingga nanti akan terbentuk demikian. Jadi nanti ada 2 elektron dari oksigen sebelah kiri, ada 2 elektron dari oksigen sebelah kanan. Sehingga seandainya oksigen yang sebelah kiri saya hitung, berarti nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti sudah 8 ya. Kemudian kalau yang sebelah kanan saya hitung juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini. Karena di sini ada 2 pasang elektron ikatan ya, maka nanti dia bentuknya atau mempunyai ikatannya adalah ikatan rangkap 2. Ini. Jadi nanti bentuknya rangkap 2. Gitu. Berikutnya untuk yang ikatan kovalen rangkap 3. Di sini cirinya berarti ada 3 pasang elektron yang digunakan bersama-sama ya. Berarti tandanya nanti ada 3 garis di situ. Misalkan pembentukan gas N2. Gas N2 ya atau nitrogen. Nitrogen itu kan mempunyai nomor atomnya 7 sehingga 2 dan 5. Nah, atom N memiliki elektron valensinya atau elektron terluarnya adalah 5. Berarti nanti kita lihat Lewisnya ada 5 elektron valensinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga sama ada 5. Biar stabil, biar mempunyai 8, berarti N kekurangan 3 elektron. Gitu. Sehingga karena dia kekurangan 3 elektron, maka dia akan menangkap 3 elektron juga. Nah, gimana caranya? Karena sama-sama saling kekurangan, ya udah dia akan memberikan ini digunakan bersama-sama. Sebanyak berapa? Sebanyak 3, karena kurangnya 3. Jadi di sini N sebelah kiri memberikan 3 elektron, N sebelah kanan juga memberikan 3 elektron. Sehingga akan terbentuk N2 ya. Ini kan ada 3 pasang, maka nanti mempunyai katanya rangkap 3. Gitu. Jadi disesuaikan dengan kekurangannya. Kalau kurangnya 2 ya ngasih 2. Kalau kekurangannya 3 berarti dia menyumbangkan 3. Gitu. Kalian kalau kurang uangnya 100.000, sumbangkan 100.000 gitu ya. Gitu. Maka Allah akan mengganti, bahkan menggantinya 10 kali lipat. Jadi 1 juta, Masya Allah. Oke, berarti ilmu kimia pun mereka juga ada ilmu sedekahnya ya. Kalau kekurangan ya saling menyumbangkan. Berarti kita juga harus kayak gitu ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu Mbak, Mas semuanya. Baik, Ustadz lanjutkan lagi berkaitan dengan ikatan kovalen yang sekarang kita masuk ikatan kovalen yang keempat, yaitu tentang ikatan kovalen koordinasi ya. Jadi ikatan kovalen koordinasi ini nanti cirinya bahwa ikatan ini pasangan elektron ya, di mana pasangan elektron yang digunakan itu dia berasal dari salah satu atom saja ya. Kalau pada ikatan kovalen sebelumnya itu kedua atom dia saling menyumbangkan ya, saling menyumbangkan. Tapi kalau di sini hanya satu saja yang menyumbangkan, yang satunya tidak menyumbangkan. Gitu. Baik, misalkan di sini ada pembentukan ikatan kovalen koordinasi dari NH4+ ya. Pada ion NH4+ ini nanti terbentuk antara yaitu senyawa NH3 ditambah sama ion H+ ya. Jadi ada NH3 ditambah H+, maka akan menjadi NH4+. Nah, prosesnya bagaimana? Proses pembentukannya ini. Nah, kita lihat dari struktur Lewisnya. Pada NH3 ini dia mempunyai nomor atomnya 7 ya, sehingga nanti konfigurasinya 2 sama 5. Sehingga nanti mempunyai elektron valensinya 5 ya. Berarti nanti untuk struktur Lewisnya N ini ada 5 elektron, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian NH3 berarti nanti N-nya mengingat 3H. Itu ada 1 masuk sini, 1, 2, 3. Nah, setelah kita lihat struktur Lewisnya,
pada NH3 ternyata di sini masih punya satu pasang elektron bebas. Gitu. Kemudian dia berikatan dengan H+, ya. H ini kan punya satu elektron. Tapi karena dia sudah membentuk plus, artinya dia sudah melepas. Jadi yang satu tadi sudah dilepas, sehingga nanti H itu dia kosong atau tidak punya elektron. Sehingga ketika akan terjadi pembentukan NH4+, berarti kondisinya H itu sudah tidak punya elektron. Sedangkan NH3 kondisinya dia masih punya satu pasang elektron. Sehingga nanti yang menyumbangkan elektron itu hanyalah yang NH3 saja. Disumbangkan untuk digunakan bersama-sama. Sedangkan H di sini dia tidak punya, sudah tidak punya lagi, sehingga dia tidak bisa menyumbangkan. Gitu. Sehingga nanti terbentuk NH4, ini plusnya tadi masih ada ya, ini plus. Maka karena di sini hanya satu atom yang menyumbangkan, maka nanti inilah yang dinamakan dengan ikatan kovalen koordinasi. Di mana nanti bentuknya untuk strukturnya itu ada tanda panah. Di tanda panah ini artinya dia koordinasi, ya, ikatan koordinasi. Dari N ditransferkan ke H. Gitu. Baik, itu. Berikutnya, yaitu yang berikutnya, contoh adalah pembentukan BF3NH3 ya. Pada BF3NH3 ini kan terbentuk dari senyawa BF3 plus NH3. Pada BF3 nanti struktur Lewisnya seperti ini ya. Atom B-nya dia sudah tidak punya PiB, sudah tidak punya elektron yang akan disumbangkan. Sedangkan NH3 ini masih punya elektron yang akan disumbangkan, yang bisa disumbangkan. Kalau yang sudah digunakan untuk berikatan itu dia sudah nggak bisa disumbangkan ya. Gitu. Sehingga nanti yang menyumbangkan hanya siapa? Hanya NH3, hanya N saja. Dikasihkan ke B, gitu. Digunakan bersama-sama. Inilah nanti akan terbentuk namanya ikatan kovalen koordinasi. Gitu. Ada pertanyaan, Mbak, Mas, sampai sini? Oke. Kalau ada nanti bisa Jabri Ustadz ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan berkaitan dengan pengecualian kaidah oktet ya. Baik anak-anak semuanya, nanti dalam beberapa kasus soal itu ada beberapa senyawa-senyawa yang tidak sesuai dengan kaidah oktet. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang oktet, itu syaratnya adalah dia mempunyai 8 elektron valensinya ya, atau mempunyai 8 elektron. Nah, di sini ada beberapa atom-atom yang ternyata setelah dia berpasangan, dia tidak mencapai 8 elektron. Contohnya di sini ada senyawa yang tidak mencapai aturan oktet ya. Ada BCl2. Ya, BCl2 itu ternyata atom B-nya ini hanya mampu maksimal 4 elektron ya. 1 2 3 4. Kemudian ada BCl3. Ini kalau BCl3 ini dia mempunyai maksimal 6 elektron saja. Tuh. Kemudian ada senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Nah, di sini contohnya adalah senyawa NO2 ya. NO2 misalkan di sini setelah dia berikatan ya, ternyata N-nya ini dia tidak mencapai oktet ya. Dia ada 7, 1 2 3 4 5 6 7. Tuh. Terus ada juga yang lebih dari 8 ya. Contohnya apa? PCl5, SF6 ya. Di sini P-nya kalau kita hitung ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 elektron gitu. S juga sama, nanti di sini ada 12 elektron ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 gitu. Berikutnya kita masuk ke kepolaran senyawa ya. Baik, dalam kepolaran senyawa ya, dari kata polar. Nah, kalian pernah dengar polar bear? Ya, polar itu artinya adalah kutub ya. Artinya nanti senyawa-senyawa itu dia terkutub atau terpolarisasi. Ya, jadi nanti akan terbentuk pengkutupan ikatan. Gitu. Bukan
tertutup ya, bukan tertutup ya. Oke. Nah, nanti berdasarkan sifat kepolarannya senyawa itu nanti ada senyawa bersifat polar sama non polar gitu. Yang ada juga yang semipolar ya. Yang polar itu nanti yaitu cirinya terjadi perbedaan keelektronegatifannya besar ya. Terjadi perbedaan keelektronegatifannya besar. Contohnya di sini adalah HCl ya. Pada pembentukan HCl ya, di sini terbentuk antara atom H dengan Cl, di mana H ini dia hanya mempunyai 2 elektron, sedangkan Cl ada 8. Dan di sini Cl masih mempunyai elektron bebas. Sedangkan H dia sudah tidak punya elektron bebas gitu. Sehingga nanti yang terjadi apa? Maka pada Cl dia dominan akan terbentuk muatan negatif karena di sini masih banyak elektronnya. Sedangkan pada H itu nanti akan terbentuk muatan positif. Jadi terkutub ya. Membentuk kutub negatif, ini membentuk kutub positif. Gitu. Dan elektron yang dipakai bersama tertarik ke arah Cl, bukan ke H. Karena apa? Keelektronegatifannya Cl itu dia lebih besar dari H. Ya. Apa tahu keelektronegatifan? Ayo, masih ingat nggak? Di bab kedua, yaitu kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron. Semakin dia besar elektronegatifannya, berarti dia semakin kuat untuk menarik elektron. Gitu. Nah, di sini kan Cl itu ada 3, H hanya ada 2, berarti dia lebih kuat yang Cl-nya. Contoh-contoh yang lain, senyawa-senyawa yang lain misalkan ada HCl, ada HF, HI, H2O, NH3, dan lain sebagainya ya. Dan nanti semakin besar selisih elektronegatifannya, maka semakin polar sifatnya. Misalkan nih, mana yang lebih polar antara HCl dengan HF? Diketahui data keelektronegatifan misalkan. Dan nanti caranya tinggal kalian cari. Baik, saya ulangi lagi. Baik, untuk mengetahui seberapa besar sifat kepolarannya, maka nanti kalian tinggal mencari selisih keelektronegatifannya ya. Contohnya di sini ada HCl. HCl ini kan dia H sendiri dia mempunyai elektronegatifannya 2,1, Cl mempunyai elektronegatifannya 3,0. Berarti nanti kalian cari selisih keelektronegatifannya. Berarti 3,0 dikurangi 2,1 yaitu ketemu 0,9. Kemudian pada HF, H ini adalah 2,1 dan F-nya adalah 4,0. Sehingga dikurangi antara 4 dikurangi 2,1, maka ketemu 1,9. Nah, karena keelektronegatifannya antara HF dengan HCl lebih besar dari HF, maka HF ini dia lebih polar dibandingkan dengan HCl gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Inilah ciri yang pertama ya untuk senyawa polar. Berikutnya, ciri yang kedua untuk senyawa polar adalah dia punya pasangan elektron bebas pada atom pusatnya. Tuh, misalkan di sini atom pusatnya pada NH3 ini adalah N ya, sedangkan dia mengikat H. Nih. Nah, N-nya ini dia mempunyai PeI-nya, pasangan elektron ikatannya ada 3 pasang, 1, 2, dan 3. Kemudian ada 1 pasang adalah elektron tidak berikatan atau di sini dikenal dengan elektron bebas. Jadi masih ada PeB, pasangan elektron bebasnya. Karena dia masih punya PeB, maka untuk NH3 dia bersifat polar. Contoh lain apa? Misalkan adalah PCl3, H2O. Ini juga dia masih punya PeB untuk atom pusatnya. Gitu. Bedakan antara atom pusat dengan atom yang diikat apa ya? Biasanya yang jumlahnya lebih banyak ini yang diikat. Atom pusatnya nanti yang jumlahnya sedikit. Gitu. Berikutnya ciri yang ketiga, mempunyai bentuk molekulnya asimetris ya, asimetris. Contohnya di sini ada NH3 ya. Tadi kan struktur Lewisnya seperti ini ya. Kalau dibuat struktur molekulnya, perhatikan di sini N,
Karena di sini satu pasang berarti dia tangannya satu ya, ikatan tunggal. Ini juga satu pasang, ikatan tunggal, ini ikatan tunggal ya. Jadi ada tangannya satu-satu. Kemudian misal ya di sini kan sebelah sini kan dia nggak ada hanya, berarti dia tidak simetris gitu. Ya, contoh lagi misalkan apa ini? CH3Cl. CH3Cl ini kalau dibuat struktur Lewis-nya dia tidak punya PEB, tapi dia termasuk polar. Kenapa? Karena dia asimetris. Jadi di sini dia tidak simetris. Misalkan di sini ada hanya 3, tapi di sini bukan H, tapi apa? Cl. Berarti dia tidak simetris. Kalau dia tidak simetris, maka dia termasuk polar. Gitu. Baik, berikutnya adalah kovalen non-polar. Pada kovalen non-polar, ciri yang pertama ini nanti mempunyai perbedaan keelektronegatifannya kecil bahkan 0. Ya, bahkan 0. Misalkan pada H2, ya, H2 di sini dia mempunyai tadi ya, kalau kita lihat mempunyai elektronegatifannya kan 2,1 ya di slide berikutnya, slide sebelumnya tadi. Berarti kalau terbentuk H2 berarti 2,1 dikurangi 2,1 berarti 0 ya. Nah, dia mempunyai elektronegatifannya 0. Biasanya cirinya ini adalah molekul-molekul yang mempunyai atau dia bersifat diatomik ya, molekul sejenis H2, N2, Cl2, O2 gitu ya. Itu dia bersifat non-polar. Ada juga yang molekul tak sejenis, misalkan ada BeCl2, BeF2, BH3, BCl3 dan seterusnya. Gitu. Ciri yang kedua, dia tidak punya pasangan elektron bebas ya. Baik, contohnya adalah CH4 ya untuk yang ciri yang kedua tadi ya. Masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Saya ambil di sini Ustadz salah satu contohnya CH4. Nah, di sini CH4 ini dia elektron pada C ini dia sudah digunakan untuk perikatan semuanya. Misalkan di sini ada sudah pas keempat-empatannya untuk digunakan untuk perikatan ya. Maka pada atom C ini dia tidak punya pasangan elektron bebas gitu. Kemudian ciri yang ketiga untuk senyawa kovalen nonpolar itu dia mempunyai bentuk molekulnya adalah simetris. Yaitu misalkan adalah CH4 tadi. Karena di sini C ini dia mengikat 4 atom H, berarti nanti bentuk strukturnya kayak gini ya. Ada 4 atom H dengan bentuk molekulnya adalah simetris. Keempat-empatannya adalah dengan mengikat atom yang sama gitu. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Oke. Itu adalah sifat-sifat ikatan kovalen. Jadi ada ikatan kovalen polar, non-polar, dan satu lagi ada ikatan kovalen semipolar. Untuk yang semipolar itu biasanya adalah pada ikatan kovalen koordinasi ya. Jadi pada ikatan kovalen koordinasi itu dia bersifat semipolar gitu. Baik, karena di sini terbentuk atau terjadi antara ion negatif ketemu dengan ion negatif, maka inilah nanti yang membedakan dia termasuk ikatannya kovalen atau ionik. Berarti di sini karena dia negatif-negatif, maka dia termasuk ikatan kovalen ya. Itu. Jadi caranya sama dengan ikatan ion kemarin. Cuma kalau di sini terbentuknya antara positif dengan negatif, maka ionik. Kalau terbentuknya negatif dengan negatif, maka dia kovalen. Maka jawabannya yang mana? X2Y ikatannya kovalen, yaitu yang E. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Mau cara cepatnya? Cara cepatnya sama dengan yang kemarin di ikatan ionik ya, yaitu nanti menggunakan pendekatan nomor gas mulia. Ya, masih ingat nggak? Kalau 9 berarti terdekatnya sama siapa? 10 ya. 9 dikurangi 10 min 1. Kalau 16 terdekatnya sama siapa? 18. Oke, 16 kurangi 18 min 2.
Min ketemu min berarti dia kovalen gitu. Maka jawabannya yang E. Cepat kan? Gitu. Jadi pakai di awang-awang aja langsung bisa. Dengan sekedipan mata ding ding selesai. Baik, itu untuk cara cepatnya. Baik, masuk ke contoh soal yang keempat. Ya. Kelompok berikut yang semuanya bersifat non-polar. Baik, ini soal juga sering keluar ya model soal kayak gini. Maka nanti langkah pertama biasanya ini harus cari mana yang punya PEP, mana yang tidak punya PEP. Cuma ada kendalanya, kadang siswa kalau suruh mencari PEP itu kelamaan ya. Dan yang kedua, kadang soal itu tidak diketahui nomor atomnya sehingga kita sulit untuk menentukan dia elektron valensinya berapa gitu. Maka nanti ada cara cepatnya yaitu kalian ingat saja senyawa-senyawa yang sering keluar dalam soal dan dia bersifat polar. Ya, dia bersifat polar yaitu adalah ada H2O, ada NH3, ada HF, ada HCl gitu, HBr, HI itu dia sering keluar. Maka selain senyawa-senyawa itu dia termasuk polar ya. Gitu. Kita lihat yang A. Yang A di sini ada CO2, HCH4, CCl4. Kira-kira gimana? Ya, kita kalau misalkan masih ragu kita lihat yang B dulu ya. Yang B di sini ada H2O. H2O kan dia termasuk polar ya tadi. Berarti otomatis dia bukan. Terus ada NH3 yang C, ini termasuk polar, jadi dia bukan. Yang D termasuk polar juga, ada H2O, dia bukan. Yang E ada HF, HCl, ini dia termasuk polar. Berarti yang tidak mengandung polar itu hanya yang A. Gitu. Oh, jawabannya yang A. Baik, itu aja untuk materi ikatan kovalen pertemuan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi untuk refleksi ya, untuk ikatan kovalen tadi kita sudah bahas yaitu ikatan yang terjadi karena terjadi apa? Penggunaan elektron bersama-sama gitu ya. Cirinya semuanya saling kekurangan elektron ya. Kemudian ciri berikutnya dia terbentuk antara ion negatif dengan ion negatif dan terbentuk dari non logam dengan non logam. Kemudian apalagi ikatan kovalen itu dia ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3 sama ikatan koordinasi. Koordinasi itu cirinya terjadi penggunaan elektronnya dia berasal dari salah satu atom saja, sedangkan atom yang lainnya dia tidak menyumbangkan elektron gitu. Kemudian sifatnya ya, sifat kovalen ada kovalen polar, ada kovalen non polar. Sama satu lagi adalah semipolar ya. Untuk yang polar itu dia mempunyai PEP. Kemudian bentuk molekulnya asimetris sama mempunyai keelektronegatifannya besar ya. Kemudian kalau yang non polar itu dia tidak punya PEP di atom pusatnya. Kemudian dia tidak dia bentuk molekulnya adalah simetris dan dia mempunyai keelektronegatifannya kecil atau nol ya, selisih keelektronegatifannya. Kemudian ada yang bersifat semipolar, itu cirinya adalah pada senyawa-senyawa yang mengandung ikatan koordinasi ya. Jadi nanti yang senyawa ikatan koordinasi itu semuanya bersifat semipolar gitu. Baik, itu saja pertemuan kita hari ini. Sukses buat kalian semuanya. Semoga Allah memudahkan kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.